Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riar Egi Pesiana, semester 6 Agribisnis Hortikultura, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada video kali ini akan membahas mengenai resiko dan ketidakpastian. Sebelumnya, kedua istilah ini sering dianggap sebagai istilah yang sama. Namun sebenarnya risiko dan ketidakpastian ini merupakan hal yang berbeda, di mana ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan. Nah, selanjutnya resiko sendiri mengacu kepada resiko yang dapat diperkirakan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengertian, jenis, dan perbedaan dari resiko dan ketidakpastian, mari simak video berikutnya. Ketidakpastian merupakan suatu pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Nah, hal ini dikarenakan pengetahuan yang belum sempurna atau imperfect knowledge yang dimiliki manusia. Nah, ketidakpastian ini timbul karena ada beberapa sebab, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu, maka makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik pengambil keputusan. Yang pertama, ada ketidakpastian sangat tinggi atau relatif pasti. Nah, pada tingkatan ini kondisi kepastiannya sangat tinggi. Nah, sebagai contoh yaitu hukum alam. Yang kedua yaitu ketidakpastian objektif. Yang ketiga yaitu ketidakpastian subjektif. Pada ketidakpastian subjektif ini merupakan penilaian individu berdasarkan perilaku, pengalaman, pengetahuan terhadap situasi yang objektif. Kemudian yang keempat ada ketidakpastian sangat tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini sangat jelas-jelas sulit untuk diprediksi atau mengidentifikasi hasil dari suatu peristiwa. Risiko merupakan bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Kemudian ada beberapa komponen risiko, yaitu yang pertama ada sumber atau research. Nah, sumber ini merupakan objek yang dapat terancam bahaya dan mengalami kerusakan atau cedera atau kerugian, yaitu manusia yang berupa jiwa, raga, kesehatan, harta benda, kemudian ada tanggung jawab sebagai akibat tindakan dari pelanggaran hukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu ancaman atau threat. Nah, ancaman ini merupakan bahaya yang dapat berasal dari alam yang berupa banjir, gempa, letusan gunung berapi, angin, topan, dan lain-lain. Kemudian yang berasal dari tindakan manusia berupa kelalaian dan peraturan yang jika dilanggar menimbulkan sanksi. Kemudian yang ketiga yaitu modifikasi atau modifying factor. Nah, modifikasi ini merupakan keadaan khusus internal maupun eksternal dari suatu sumber yang bertendensi meningkatkan atau menurunkan suatu kemungkinan menjadi kenyataan atau tingkat keparahan. Selanjutnya, yang keempat yaitu akibat. Nah, akibat ini dimaksud sebagai konsekuensi dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik, yaitu ada sakit, cedera, kematian, rusak atau hancur atau hilangnya harta benda lain, atau kerugian keuangan yang timbulnya dari suatu peristiwa atau timbul suatu tanggung jawab. Menurut Darmawi 2010 terdapat jenis resiko pada usaha pertanian yang dihadapi oleh produsen. Yang pertama yaitu resiko produksi. Nah, resiko produksi ini terdapat faktor seperti hama, cuaca, penyakit yang dapat menghalangi maksimalnya produksi pertanian yang mungkin menyebabkan penurunan jumlah produksi bahkan hingga menyebabkan kerugian. Nah, yang kedua yaitu resiko harga atau resiko pasar. Nah, resiko harga ini dipengaruhi oleh perubahan harga produksi
atau input yang digunakan. Nah, kemudian adanya perbedaan permintaan dari konsumen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada resiko keuangan. Resiko keuangan ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani dalam mengelola keuangan yang dimiliki. Selanjutnya, yang keempat yaitu resiko kelembagaan. Resiko kelembagaan merupakan risiko institusional yang dihasilkan oleh hal yang tak terduga, seperti perubahan peraturan yang mempengaruhi aktivitas petani. Kemudian yang kelima yaitu ada risiko teknologi. Adopsi teknologi baru dapat dalam modernisasi dalam bidang pertanian seperti diperkenalkannya tanaman transgenik. Nah, hal ini dapat menyebabkan peningkatan resiko produsen untuk mengadopsi tanaman tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu ada resiko personal. Resiko personal ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi. Nah, moral manusia ini dapat menimbulkan kerugian seperti kelalaian atau human error, sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan rusaknya fasilitas produksi. Yang pertama yaitu ketidakpastian memiliki jenis subjek yang tidak kuantitatif, sedangkan resiko ukuran kuantitasnya ukuran empiris. Ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas, sedangkan resiko dapat mengukur kemungkinan nilai suatu kejadian dengan fluktuasi. Ketidakpastian tidak ada data pendukung mengukur kemungkinan kejadian, sedangkan resiko ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Dan ketidakpastian unknown and unquantified outcomes, sedangkan risiko unknown but unquantified outcomes.